Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada pertemuan kita yang berikutnya di pembelajaran matematika untuk kelas 12 SMK Negeri 1 Situbondo. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan kita yang sebelumnya. Pada sebelumnya kita sudah membahas berkenaan bagaimana mengubah sebuah data dalam bentuk data tunggal kemudian diubah menjadi atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, ya. Dan sedikit sebenarnya ada kecewa saya kepada siswa saya kelas 12, ya, baik dari sisi presensi atau kehadiran siswa maupun dari sisi tugas yang dikumpulkan dan saya terima pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Yang presensi itu hanya sekitar kurang lebih 57% yang mengisi daftar hadir, ya. Sementara yang mengerjakan tugas itu hanya 5% dari seluruh jumlah siswa kelas 12 yang saya ajar, ya. Perlu ditekankan untuk siswa saya dan diperhatikan, ya, untuk bisa segera bergabung mengisi presensi, daftar hadir, atau kemudian setelah itu jika ada tugas dari saya maka silahkan dikerjakan tugas tersebut, ya, sehingga nantinya kalian siswa kelas 12 tidak ada masalah nantinya terkait dengan pembelajaran kita pada semester ganjil ini, ya. Tugas saya hanya mengingatkan semua resiko, konsekuensi itu ada di tangan siswa masing-masing, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembahasan kita yang selanjutnya adalah masih dalam bentuk penyajian data, hanya saja data yang akan disajikan dalam bentuk yang lain lagi, ya. Saya ambilkan contoh di dalam salah satu modul, ya, dalam bentuk PDF ini. Kebetulan data yang kalian lihat di sini adalah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ya. Ada kelas, ya, kelas-kelasnya, ada turus atau tabulasinya, kemudian ada frekuensi dalam bentuk angka, ya. Sekarang tugas kita yang berikutnya atau pembahasan kita yang berikutnya adalah bagaimana kita menyajikan yang semula data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok itu diubah menjadi bentuk atau disajikan dalam bentuk histogram, ya. Ini adalah contoh histogram anak-anakku sekalian, ya. Histogram itu mirip dengan diagram batang. Hanya saja kalau diagram batang itu penyajiannya batang-batang yang disediakan, yang disajikan itu tidak berimpit seperti ini, ya. Itu kalau diagram batang. Tetapi kalau histogram itu antara batang-batang yang disajikan atau dibentuk itu saling berimpit antara satu dengan yang lainnya seperti gambar yang kalian lihat ini. Bagaimana caranya membuat sebuah histogram dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang sudah kita pelajari pada waktu sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya, ya. Saya kembali ke sini dulu anak-anakku sekalian, ya. Di sini ada nilai ujian, ya. Nilai ujian kelas yang pertama 21 sampai 30. 31 sampai 40 untuk kelas yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ya. Dengan frekuensinya sudah diketahui dan jumlahnya datanya sebanyak 80, ya. Maka yang pertama adalah kita buat kalau antara 21 sampai 30 berarti kita sekarang akan menentukan batas bawah dari kelas yang pertama.
Berapa batas bawahnya? Batas bawahnya adalah angka antara 21 dengan angka yang sebelumnya, kira-kira berapa? Angka sebelumnya berarti 20. Maka batas bawah dari kelas yang pertama itu adalah tengah-tengah antara angka 20 dengan 21. Berapa tengah-tengahnya? 20,5. Ya. Kemudian yang berikutnya, kelas yang kedua. Kelas yang kedua contohnya adalah di sini 31 sampai 40. Berapa batas bawah kelas kedua? Maka tengah-tengah antara yang sebelumnya 30 dengan 31. Tengah-tengahnya berapa? 30,5. Termasuk kelas yang ketiga, berapa batas bawahnya? Maka jawabannya 40,5. Dan seterusnya anak-anakku sekalian sampai pada kelas yang terakhir, ya. Maka batas bawah itulah yang menjadi referensi kita untuk mengerjakan sebuah bentuk histogram, ya. Tadi sudah kita sebutkan. Batas bawahnya berapa kelas pertama? 20,5. Nah, di sini 20,5 anak-anakku sekalian, ya. Atau sebelumnya ketika kita menggambar histogram, jarak antara titik 1, titik kedua, titik ketiga, dan seterusnya skalanya harus sama. Jadi kalau di sini pakai 1 cm, misalkan kalau kita pakai satuan cm, maka antara titik 1, titik 2, 1 cm. Titik 2 ke titik 3, 1 cm. Dan seterusnya, harus sama. Tidak boleh tidak sama anak-anakku sekalian. Termasuk yang sumbu tegak. Yang sumbu tegak itu skalanya juga sama. Jadi kalau misalkan berangkat dari 0, 5, 10 berarti kelipatan 5. Maka harus terus kelipatan 5. Harus konsisten anak-anakku sekalian, ya. Antara 0 sampai 5 kalau misalkan mau pakai penggaris satuannya cm, misalkan 1 cm. Maka harus konsisten 1 cm, 1 cm, 1 cm dari titik ke titik. 1 cm, 1 cm dan seterusnya, ya. Semoga bisa difahami anak-anakku sekalian. Kembali ke yang tadi, batas bawah dari kelas, ya. Batas bawah yang pertama, kelas pertama tadi 20,5. Kelas yang kedua 30,5. Kelas yang ketiga 40,5 dan seterusnya anak-anakku sekalian, ya. Setelah kita buat batas bawah, yang terakhir perhatikan ini anak-anak. Titik yang terakhir itu adalah titik dari batas atas kelas yang terakhir. Batas atas mana? Berarti 100 sampai angka berikutnya 101. Pertengahan antara 100 dengan 101 adalah 100,5. Maka dari itu, ya, akhirnya 100,5 ini adalah batas atas kelas yang terakhir. Maka batas atas kelas yang terakhir juga kita masukkan sebagai titik yang terakhir pada sumbu yang mendata, 100,5. Begitu anak-anakku sekalian, ya. Maka yang berikutnya sekarang, bagaimana cara menggambar batang-batangnya, ya. Setelah kita buat titik-titik pada sumbunya, kita beri angka masing-masing. Ini batas bawah, batas bawah, batas bawah, yang terakhir batas atas. Sementara yang di sini menyesuaikan anak-anak, ya. Menyesuaikan dari mana? Dari frekuensinya. Jadi kalau frekuensinya 3, 2, 3, 5, 14, paling tinggi 22, ya. Supaya efektif, ya, maka kita buat kelipatan 5. Terus begini, kelipatan 5. Ya. Kemudian setelah itu bagaimana menggambar batang-batangnya? Dimulai dari kelas yang pertama. Kelas yang pertama tadi disebutkan frekuensinya 3. Maka kelas pertama ditarik garis dari titik 20,5, frekuensinya 3. 3, perkiraan 3 di sini. Ya, 3. Buat garis sampai ke titik 30,5. Maka ini adalah batang yang pertama. Batang yang kedua dari kelas yang kedua. Kelas yang kedua nilainya frekuensinya 2. Berarti dari 30,5 tarik garis. Lurus
frekuensinya 2, perkiraan 2 di sini. Lurus 2 sampai 40,5. Dan seterusnya anak-anakku sekalian sampai yang terakhir frekuensinya 12 ya. Maka batang yang terakhir frekuensinya 12. Ambil lurus dari sini anak-anak. Nah, tarik garis lurus. Frekuensinya 12 ya. Itu berkenaan dengan histogram ya. Semoga bisa difahami. Terkadang untuk memperjelas itu biasanya batang-batangnya itu diarsir. Diarsir begitu anak-anakku sekalian. Kadang dibuat warna-warni. Yang ini merah, yang ini kuning, biru dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya setelah kita membahas histogram, penyajian data yang berikutnya adalah poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Poligon frekuensi itu mirip diagram garis anak-anakku sekalian. Mirip sekali. Diagram garis. Jadi berupa titik-titik, kemudian titik-titik itu dihubungkan dengan garis. Ya, seperti ini bentuknya. Begitu anak-anakku sekalian. Bagaimana caranya? Caranya adalah mirip dengan diagram batang di dalam penyusunan sumbunya. Ada sumbu mendatar, itu kelasnya. Ada sumbu yang vertikal atau tegak. Maka masing-masing ini titiknya sama persis. Diambilkan dari batas bawah, kelas per kelasnya. Batas bawahnya sama 20,5, 30,5, 40,5. Persis dengan yang histogram. Frekuensinya juga sama. Kelipatannya 5, 5, 5 dan seterusnya. Ya. Sekarang perhatikan bagaimana membuat sebuah poligon frekuensi. Kalau tadi batang 1, batang kedua, batang ketiga dan seterusnya anak-anak. Tetapi kalau yang poligon frekuensi, ini ada garis putus-putus sebagai batang dari histogramnya, ya. Hanya sekedar garis putus-putus anak-anak, ya. Pada realitanya kalian tidak perlu membuat garis putus-putus ini. Maka berikutnya kalian letakkan sebuah titik tengah-tengah antara 20,5 dengan 30,5. Letakkan titik, sesuaikan dengan frekuensinya. Tadi kelas yang pertama, ya, kelas yang pertama tadi frekuensinya 3. Berarti titiknya kita letakkan pas tengah-tengah dari 20,5 dengan 30,5. Kemudian titiknya luruskan dengan frekuensinya 3. Berikan tanda titik. Yang kedua juga sama, tadi frekuensinya 2, letakkan tanda titik. Tengah-tengah antara 30,5 dengan 40,5. Berikutnya kasih titik lagi, terus titiknya. Titik sampai terakhir, maka dari titik ke titik itu hubungkan dengan garis. Sementara kenapa yang di sini ke bawah? Karena 0. Ya. Karena 0 sehingga di sini titiknya pas pada sumbu yang mendatar. Maka jadilah poligon frekuensi sebagaimana yang sudah didapatkan dari tabel distribusi frekuensi berkelompok yang tadi kita dapatkan, ya. Semoga bisa dipahami anak-anakku sekalian. Maka tugas yang berikutnya untuk anak-anakku sekalian adalah silahkan kalian kerjakan tabel distribusi frekuensi yang kemarin menjadi tugas kalian ketika kalian sudah kumpulkan ke link yang saya siapkan dalam bentuk Google Drive, ya. Kalian sudah sebagian kecil, ya, hanya ada beberapa butir saja yang mengumpulkan tugas, ya. Silahkan dari tabel distribusi frekuensi yang tugas itu kalian buat menjadi histogram. Kemudian setelah itu dalam bentuk poligon frekuensi, sehingga tugasnya ada 2 anak-anak. Buat histogram dan buat poligon frekuensi. Kalian kerjakan di buku catatan yang kemarin kalian lanjutkan, ya. Kalian lanjutkan, kalian tulis, ya. Penyajian data yang kedua histogram. Penyajian data yang ketiga poligon frekuensi. Masing-masingnya kalian isi bentuk histogram itu sesuai dengan tugas yang sebelumnya. Dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok, kalian ubah menjadi bentuk histogram.
Yang poligon frekuensi kalian ubah menjadi bentuk poligon frekuensi. Silahkan difoto dari catatan itu anak-anakku sekalian ya, pakai penggaris ya. Pakai penggaris. Kalau bukunya buku streaming lebih enak ya. Kalau bukunya buku garis biasa ya pakai penggaris biar jelas. Kalau jaraknya ambil 1 cm maka kelihatan di dalam penggarisnya 1 cm, 1 cm dan seterusnya. Ya. Silahkan dibuat, difoto, kemudian dikirim ke link yang sudah saya siapkan. Ya. Semoga bisa difahami apa-apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.